Pemirsa Polda Jawa Barat terus mendalami kasus dugaan penyekapan dan juga penyiksaan Yuvita oleh kekasihnya sendiri Taufik Hidayat. Polisi juga masih membuka peluang adanya korban Taufik Hidayat yang lain. Hidayat tersangka penyekapan dan penyiksaan kekasihnya Yuvita yang masuk dalam daftar pencarian orang kepolisian resmi berakhir. Tim Resmo Polda Jabar berhasil meringkus tersangka di kawasan Gria Pesona Kecamatan Ciparai, Majalaya, Kabupaten Bandung pada Selasa sore. Tim penyidik kemudian membuntuti pergerakan tersangka di wilayah Majalaya setelah mendeteksi sejumlah transaksi yang mengarah pada keberadaannya. Petugas pun memperketat pengawasan di lapangan untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Pelaku langsung dibawa ke Polda Jabar pada Selasa malam. Usai menangkap Taufik Hidayat, polisi mengungkap masih banyak temuan yang harus digali dan disesuaikan lebih lanjut lantaran kondisi korban sebagai saksi yang belum pulih 100%. Polda Jawa Barat juga masih terus mendalami motif pelaku dalam melakukan penyekapan hingga penganiayaan terhadap kekasihnya itu. Selain itu, polisi juga masih membuka peluang adanya korban lain dari dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dari hasil keterangan pemeriksaan pada korban itu, dia pasti akan terungkap. Tapi kemarin kan polisi kan belum mengungkapkan, karena korban belum bisa digali sesungguhnya. Kenapa kok dia disekap selama 3 tahun ini? Apakah dia memang betul disekap dan ikat sehingga tidak berdaya untuk ngetok-ngetok keluar dari jendela atau dan sebagainya itu ya. Nah, justru kalau dari sini saya melihatnya ya Pak, ini pengalaman dan ini sangat diviralkan sehingga ini saya terima kasih pada media. Sehingga masyarakat yang lain bisa alert, bisa waspada ya Pak. Begitulah modus daripada suatu pelaku sekarang ini gitu ya. Zaman sekarang ini kejahatan banyak yang unik gitu Pak. Dari hasil visum et repertum terhadap korban sementara menyatakan bahwa bentuk luka yang dialami merupakan hasil kekerasan dalam waktu yang lama. Korban Yuvita hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat guna memulihkan kondisinya. Tim TV One mengabarkan. Polda Jawa Barat terus mendalami kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan Yuvita oleh kekasihnya sendiri Taufik Hidayat. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan psikologi awal terhadap Taufik Hidayat. Aparat masih membuka peluang adanya korban Taufik Hidayat yang lain. Untuk membahas kasus ini sudah bergabung bersama kami kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore Prof. Adrianus. Selamat sore Mbak. Prof, kita ketahui bersama bahwa pada hari ini polisi sudah melakukan tes psikologi awal atau tes kejiwaan. Seberapa besar sebenarnya tes kejiwaan ini bisa menggambarkan motif dari pelaku, Prof? Sebetulnya istilah tes psikologi awal itu nggak ada itu, ya. Tapi mungkin juga dalam hal ini kita sebut sebagai tes psikologi yang tidak lengkap ya. Dengan kata lain, belum menggunakan berbagai alat tes yang ada pada dunia psikologi, sehingga disebut sebagai awal gitu. Jadi lebih ke situ ya, Bu. Karena dalam kenyataan tidak ada yang namanya awal atau akhir ya. Apa saja yang didalami dalam tes psikologi yang awal yang baru akan dilakukan ini, Prof? Ya mungkin pada hal-hal yang bersifat umum ya, sebagai contoh misalnya apakah yang bersangkutan itu memiliki insight ya, kesadaran tentang tempat, tentang waktu, tentang di mana dia berada, tentang akibat. Itu saja sebetulnya sudah bisa memberikan pemahaman tentang apakah apakah pelaku ini memang memiliki gangguan jiwa yang mild atau yang severe gitu ya. Nah itu saya kira lebih bisa dicapai dalam rangka tadi pemeriksaan yang awal ini. Demikian juga misalnya mengenai logika berpikirnya, mengenai proporsionalitas dari cara dia mengambil kesimpulan, itu juga bisa diambil dalam waktu misalnya 2-3 jam ya, sehingga kemudian lalu ya sekali lagi ya, mungkin dalam konteks awal bisalah dikatakan sebagai begitu. Demikian. Oke, artinya ini masih menjadi pemeriksaan dasar ya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan belum serta-merta memberikan gambaran penuh bahwa motif yang dilakukan oleh tersangka ataupun pelaku ini apa. Tetapi kalau kita melihat kasus yang sedari awal muncul di permukaan ini, Prof, dari analisa Anda, motif-motif seperti apa yang biasanya muncul?
Ya tentu Pak, saya mengajukan 3 teori itu. Yang pertama adalah teori tentang kejiwaan ya. Saya misalnya mengatakan bahwa kemungkinan yang bersangkutan ini memang memiliki gejala-gejala psikopatik nih. Jadi kalau tadi melalui konteks tes psikologi yang dikatakan sebagai awal tadi, mungkin sudah bisa ditengarai beberapa domain-domain psikopatik yang langsung bisa segera terlihat ya. Betapapun sebetulnya yang paling bagus adalah melihat pada konteks waktu sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita bicara mengenai hubungan antar manusia terkait dengan korban dan pelaku. Sebetulnya kalau kita lihat apakah memang hubungannya sehat atau toksik ya, kalau memakai bahasa anak muda sekarang gitu ya. Dengan kata lain, kalau memang hubungannya toksik, maka tampilannya juga toksik. Hal-hal yang kita katakan sebagai atribut perilaku mungkin bagi orang itu, misalnya kalau yang namanya afeksi itu mungkin saling menyapa, tapi bagi mereka saling pukul misalnya begitu ya. Yang kedua, yang ketiga adalah bahwa yang bersangkutan memang pada dasarnya adalah pelaku kejahatan kekerasan biasa ya. Dengan kata lain, lihat bahwa dengan dia melakukan eksploitasi fisik dan juga seksual pada korban, maka dia bisa mendapatkan reward, mendapatkan manfaat atau untung. Jadi dengan kata lain, yang bersangkutan sebetulnya normal dan sepenuhnya melakukan tindakan penyekapan itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari korban. Mungkin itu yang bisa kita tawarkan sebagai opsi, dan nggak tahu mana yang benar mana yang salah ya, sesuai dengan wawancara ke depan. Demikian. Oke, berbicara terkait dengan hubungan pelaku dan juga korban yang memang sama-sama memiliki hubungan asmara ya, sudah ada suka sama suka yang mungkin hubungannya toksik ataupun ada love language yang memang merugikan salah satu pihak. Bagaimana kemudian pihak kepolisian ini bisa menganalisis tindakan pelaku ini mengarah ke kriminal atau tidak, Prof? Ya tentu kalau polisi kan lebih melihat pada unsur ya, dan tidak terlalu peduli dengan kondisi kejiwaan, demikian juga toxic relationship itu tidak terlalu dipedulikan. Yang jelas adalah apakah kemudian ada unsur-unsur yang kemudian lalu bisa menjadi dasar dalam rangka penyangkaan yang bersangkutan. Sebagai contoh misalnya ada tidak kekerasan fisik, demikian juga apakah kekerasan itu berulang agar kemudian lalu dianggap sebagai bagian dari pemberatan. Demikian juga misalnya motif dari kekerasan tersebut. Apakah dalam konteks untuk ekonomi, dalam konteks untuk cinta, atau dalam konteks cemburu, itu semua adalah hal-hal yang kemudian bisa menjadi pembentuk konstruksi sangkaan dari kepolisian. Jadi memang dalam hal ini antara kepolisian dan para psikolog yang sekarang ini memeriksa pelaku dan juga korban itu segera harus sinergi itu, agar kemudian dilahirkan suatu konstruksi sangkaan yang komprehensif lah gitu, yang kemudian bisa menggambarkan tentang derita korban yang dilakukan oleh pelaku, begitu. Oke, kalau kita dengarkan begitu ya, bagaimana keterangan dari pelaku yang mengaku bahwa tindakan keji yang ia lakukan itu karena dia di luar kontrol, ada menggunakan alkohol begitu. Artinya dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar, apakah ini bisa memberikan keringanan terhadap pelaku ataukah justru bisa memberatkan pelaku? Jadi kalau misalnya kekerasan itu dilakukan di bawah pengaruh alkohol, itu sih sesuatu yang memberatkan itu, ya. Kecuali kalau misalnya dia berada di bawah kondisi psikotiknya, ya. Jadi dalam dunia psikiatrik ada namanya penyakit kejiwaan psikotik. Maka ketika orang berada dalam kondisi kalutnya misalnya dan kemudian membunuh, maka kemudian dia bisa dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Tapi kalau misalnya dia mengkonsumsi alkohol, narkotika, lalu kemudian mengatakan bahwa saya kan tidak bisa mengontrol perilaku saya, itu sih menurut saya lebih kepada kilah yang bersangkutan dan tidak perlu kemudian diperdulikan oleh penegak hukum, begitu. Kita masih akan menunggu ya bagaimana hasil psikologi yang dilakukan oleh psikolog maupun kepolisian terhadap pelaku. Tapi kalau misalnya hasil psikologi kejiwaan yang dikeluarkan nanti memang dia merupakan seseorang yang mengidap psikotik seperti itu, bagaimana kemudian hasil ataupun arah dari kasus ini, Prof? Anda melihatnya? Ya kalau diasumsikan dia mengalami psikotik, walaupun saya menduga tidak ya. Tapi kalau dia memang psikotik, maka ada dua kemungkinan. Pertama adalah dia psikotik yang permanen, dengan kata lain pada semua fase atau episode kehidupannya, dia tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Atau yang kedua adalah sebetulnya psikotiknya itu muncul sekali-sekali, dan pada saat dia muncul itulah lalu kemudian dia berbuat kekerasan. Nah untuk yang kedua ini memang perlu ada
data pendukungnya nih, ya rekam otaknya. Nah, masalahnya kan nggak ada tuh, ya. Sehingga kelihatannya pada yang kedua ini juga nggak bisa didukung. Maka kemungkinan pada yang pertama lah, misalnya kalau memang dia adalah psikotik, sehingga kemudian dia lalu kemudian harus dinyatakan sebagai bebas dari ancaman pidana kalau memang dia adalah psikotik, ya, begitu. Oke, baik. Kabarnya Prof, ada pihak lain yang juga menjadi korban pelaku dalam kasus yang berbeda saat pelaku masih berprofesi sebagai penagih hutang. Apabila ini terbukti, pelaku akan dijerat seperti apa? Mungkin ada kasus-kasus serupa yang pernah Anda analisa. Bagaimana pandangan Anda, Prof? Ya, memang kalau dia adalah seorang yang psikopat atau sosiopat, memang amat mungkin ini kemudian tidak hanya terjadi pada satu orang. Mengapa? Karena dimensi kepribadian itu kan menetap, ya, dan kemudian lalu bisa keluar seiring dengan adanya target-target yang sama. Jadi kalau memang dia ini memang punya kepribadian yang dominan, manipulatif, tricky, lalu kemudian superficial, lalu juga apalagi ya, karismatik juga misalnya, maka ketika dia setiap kali bertemu wanita, ya itu akan muncul terus tuh kecenderungan eksploitatif seperti itu. Ada yang kemudian bisa berlanjut seperti halnya pada konteks korban, ada yang mungkin kemudian hanya sampai pada tingkat tertentu, entah karena apa, lalu kemudian sang wanita lalu sadar atau langsung bisa melarikan diri, misalnya melepaskan diri dari pelaku, ya. Sementara pada konteks korban ini tidak demikian. Jadi saya kira kalau kemudian memang yang bersangkutan itu memang memiliki gejala psikopatik, saya kira wajar kalau kemudian pada semua wanita yang ditemuinya maka akan berkecenderungan dieksploitasi sebagaimana halnya pada konteks korban ini, begitu. Baik, terima kasih kriminolog Profesor Adrianus sudah bergabung bersama kami dan memberikan analisanya. Terima kasih, sehat selalu, Prof. Terima kasih.